Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog saya yang gak jelas ini. Sekarang kita akan membahas mengenai peta pendidikan di Indonesia. Nah, di sini ada dasarnya, yaitu pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31. Nah, di sini ada turunannya, yaitu 3 turunan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang membahas mengenai Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, yaitu diatur tentang penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan keagamaan. Yang pertama ada pendidikan dasar, yaitu SD, MI, SMP, MTS derajat. Contohnya ya SD Tahafuz, terus ada SMP Tahafuz Al-Quran di Wonosobo, MI Ma'arif, terus MTS negeri di seluruh Indonesia itu contohnya. Terus kemudian ada pendidikan menengah, yaitu SMA, MA, derajat SMK. Contohnya ya SMA Tahafuz, SMK Tahafuz, Salatiga, kota-kota besar di Indonesia. Terus ada pendidikan keagamaan, itu diatur lebih detailnya di PP nomor 55 tahun 2007. Nah, di sini mengatur tentang pendidikan agama dan juga keagamaan. Yang kedua, turunan kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 yang mengatur tentang pendidikan tinggi. Nah, ada dua yang diatur, yaitu pendidikan tinggi umum dan juga pendidikan tinggi Islam. Nah, pendidikan tinggi umum itu ya contohnya ya ada UGM, terus UNES, UI, terus dan lain sebagainya. Di Indonesia banyak banget ya. Terus ada pendidikan tinggi Islam. Pendidikan tinggi Islam contohnya di Indonesia juga banyak, ada misal yang deket aja UIN Wonosobo, terus ada itu UIN Salatiga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan UIN Wali Songo Semarang, dan lain sebagainya. Terus turunan ketiga masih banget ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 itu membahas mengenai pesantren. Nah, di situ mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan menengah, pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Nah, di situ ada dua juga bahasanya, pendidikan muadalah dan juga pendidikan dunia. Keduanya juga punya jenjang. Yang pertama jenjang ula, jenjang ula itu setingkat SD atau MI, sedangkan jenjang musto itu juga jenjang yang sama seperti SMP atau MTS. Kemudian ada jenjang kuliah, itu paling tinggi ya setingkat SMA dan juga SMK atau MA. Kalau bicara contoh, contohnya pendidikan muadalah itu seperti di Pondok Pesantren At-Taroqi, yaitu Satuan Pendidikan Muadalah Usto Al-Muhadharoh Ad-Diniyah At-Taroqi yang terletak di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Contoh dari pendidikan diniyah formal itu ada Ponpes Fadlul Wahid, yaitu Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Wusta juga. Nah, di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Terus kemudian ada pendidikan tinggi, yaitu Mahat Ali. Nah, Mahat Ali itu sama seperti perguruan tinggi pada umumnya, cuman di sini bedanya itu kalau Mahat Ali itu sering disebut dengan perguruan tingginya pesantren. Jadi di sini fokusnya itu mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasannya pondok pesantren tersebut ya, yang berbasis kitab kuning. Nah, secara berjenjang dan terstruktur tentunya. Kalau untuk programnya sendiri juga sama, ada 3 kan. Kalau di perguruan tinggi umum juga ada 3, S1, S2, S3. Nah, kalau di Mahat Ali sendiri itu ada namanya. Kalau S1 itu namanya marhalah ula itu ya, kalau misalnya udah lulusan situ nanti dapat gelar SAG, sarjana agama, ini sama. Terus ada S2 nya itu namanya marhalah saniyah
Terus disambung lagi ada setingkat S3-nya dari Mahat Ali, yaitu ada marhalah salisa. Ya, nanti gelarnya doktor sama dengan perguruan tinggi pada umumnya sih. Unik ya namanya. Terus kemudian untuk contohnya sendiri, kita ambil contoh yang terdekat aja. Kalau di Wonosobo itu ada Mahat Ali Al Mubarok Mangisan. Terus ada di pelosok di apa sih namanya? Oh iya, Mahat Ali Al Falah pelosok gede. Terus Mahat Ali Ashabul Kahfi di Semarang juga ada Mahat Ali Iknaul apa sih namanya, Ikna Al Tolikin, kalau nggak salah namanya Ikna Al Tolikin, di daerah Rembang itu ada. Dan di seluruh Indonesia masih banyak banget namanya Mahat Ali, saya nggak hafal. Oke, sekian dari saya, mungkin itu, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada yang salah. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.